Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan analisis dari laporan keuangan Bank BTPN Syariah dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Sebelum memasuki analisis laporan keuangan Bank BTPN Syariah, kami akan menerangkan tentang analisis laporan keuangan dan juga analisis Camel. Analisis laporan keuangan adalah bentuk analisis untuk mengukur kinerja suatu perusahaan atau organisasi berdasarkan data secara tertulis dalam laporan keuangan pada periode tertentu. Beberapa jenis rasio, antara lain yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini untuk mengukur seberapa baiknya perusahaan dalam melunasi tanggung jawabnya atau kewajibannya. Yang kedua ada rasio probabilitas. Rasio ini untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang didapatkan perusahaan. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio ini untuk mengukur seberapa besar dana perusahaan yang dibelanjai dan dihutangi. Yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan sumber dananya. Kemudian ada analisis Camel. Analisis Camel adalah alat untuk mengukur kesehatan bank yang berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah. Analisis ini meliputi penilaian terhadap yang pertama adalah kapital atau permodalan yang didasarkan pada Capital Adequacy Ratio atau yang biasa disebut dengan CAR. CAR adalah indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya akibat kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang terlalu beresiko. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinah, NIM 1914282. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh teman saya Sofi Khairunisa. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, ada asset quality atau kualitas aktiva. Kualitas aktiva ini adalah penilaian terhadap kualitas aktiva produktif. Dan yang ketiga itu ada earnings atau rentabilitas. Rentabilitas ini rasio rentabilitas bank yang digunakan untuk mengukur serta untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Dan yang keempat yaitu ada liquidity atau likuiditas. Menurut Kasmir, rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih atau dapat membayar kembali cairan dana deposannya pada saat ditagih serta mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Selanjutnya yaitu analisis kesehatan bank pada BTPN Syariah pada tahun 2019 sampai 2021. Berdasarkan tabel di atas, menyatakan bahwa dalam menggunakan rasio keuangan berupa CAR, NPM, KAP, ROA, dan LDR, menyatakan bahwa PT Bank BTN Syariah mendapatkan predikat, yaitu di mana CAR sudah berada signifikan di atas 8%. Dalam aspek aktiva atau aset terlihat fluktuatif, terlihat penurunan di tahun 2019 namun kembali naik di tahun 2021. Dalam hal ini, PT Bank BTPN Syariah menggunakan aspek manajemen dan menggunakan NPM dalam menganalisis kinerja manajemen secara keseluruhan terkait dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Penurunan NPM yang terjadi di PT Bank BTPN Syariah masih dalam tingkat wajar, maka bisa dikatakan juga bahwa manajemen bisa dikatakan dapat melakukan pengelolaan dengan baik. Dalam indikator ROA dan BOPO menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang baik dapat mengantisipasi kerugian yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam liquid, Bank BTPN Syariah bisa dikatakan sebagai liquid dalam pinjam-meminjam yang diberikan berbanding dengan tingkat simpanan deposan. Baik, nama saya Rizal Hidayat Astari dengan NIM 1914-2011-0. Di sini saya akan melanjutkan presentasi
dari kelompok saya yang sebelumnya disampaikan oleh teman-teman saya yaitu Sofi dan Sakina terkait tentang kesehatan Bank BTPN Syariah atau kesehatan keuangan gitu, kesehatan keuangan dalam BPTN Syariah. Nah, di sini kalian bisa lihat ini tabel di sini adalah tabel dari hasil perhitungan kesehatan keuangan dalam periode 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Bisa kalian lihat di sini juga pada tahun 2019 nilai Camel-nya yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya yaitu 90,2, terus yang tahun 2020 90,4 dan tahun 2021 89,7 dan memiliki tingkat kesehatan keuangan yaitu sehat. Jadi dalam 3 periode ini dinyatakan keuangan dari BTPN Syariah yaitu dinyatakan sehat gitu. Sehat dalam 3 periode ini. Yang dimana bank dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif ekonomi dan bisnis yang berada dalam lingkungan eksternalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya di sini mewakili dari kelompok saya yaitu Sofi dan Sakina. Kami memohon maklum dan minta maaf apabila penjelasan dari kelompok kami kurang bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian. Karena tentunya di sini kami masih dalam proses tahap pembelajaran. Kami mohon maklum dan maaf. Semoga kalian bisa memahami apa yang kita sampaikan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.